saling menyaksikan Xiaoyan dan Cailin tiba-tiba menghilang melalui ruang yang terkoyak dari jaringan bawah tanah. Wajah mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua pergi begitu terburu-buru. Alam kosong adalah wilayah suku naga Void kuno. Melihat kekhawatiran saudara Xiaoyan, mungkinkah ada masalah lagi yang muncul di suku naga Void kuno? Gumam Yao Ming. Yao Ming bukan orang bodoh. Ia menebak setelah memikirkannya. Namun saat ini, ia sedang menghadapi masalah yang harus diselesaikan dan tidak bisa pergi. Ia hanya bisa berdoa agar Xiaoyan dan Cailin dapat menyelesaikan masalah kali ini dengan kekuatan mereka. Kalian berdua akan bertarung sampai terluka parah, yang pada akhirnya akan menguntungkan suku Pondok Iblis Surgaku di masa depan. Ucap Huang Tian di langit menatap tempat Xiaoyan dan Cailin menghilang. Ia tertawa dingin dalam hati. Kemudian ia juga segera menghilang. Dengan teriakan dingin, ia berbalik dan bergegas pergi. Para ahli lain dari suku Pondok Iblis Surga bergegas mengikutinya setelah melihatnya pergi. Mereka tampak sedikit putus asa. Mereka semua jelas menyadari bahwa jika Xiaoyan dan Cailin tidak tiba-tiba pergi, kemungkinan besar tidak akan mudah bagi mereka untuk mundur tanpa menderita kerugian. Sedangkan suku Piton Tanah dalam 9 tenang tidak menghentikan Pondok Iblis Surga untuk mundur. Mereka mulai membereskan kekacauan pertempuran sambil menghela nafas lega. Aliran spasial yang kacau di alam kosong bagaikan mulut-mulut besar iblis yang bersembunyi di kegelapan. Mereka diam-diam muncul dan dengan paksa menghancurkan semua yang mereka sentuh. Dua cahaya terang berkelebat dengan kecepatan tinggi di dalam kehampaan yang begitu sunyi. Aliran udara liar dan dahsyat yang ditimbulkan oleh cahaya itu menyebabkan bagian dalam alam kosong terus bergemuruh. Ekspresi Xiaoyan muram saat ia mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal. Sejak mereka mengalahkan 3 raja naga besar terakhir kali, situasi suku naga Void kuno menguntungkan Pulau Naga Timur. Bukannya mustahil bagi mereka untuk menyelesaikan penyatuan. Tentu saja, 3 raja naga besar yang telah melarikan diri mungkin akan menjadi penghalang bagi suku tersebut. Tetapi mereka jelas tidak mampu menimbulkan banyak masalah dengan kekuatan mereka. Alur pemikiran ini selalu ada di hati Xiaoyan. Namun, situasi hari ini membuatnya menyadari bahwa ia telah meremehkan kompleksitas masalah ini. Segel naga semakin melemah. Xian tampaknya berada dalam situasi yang sangat genting. Sial, apa yang terjadi pada suku naga Void kuno? Ucap Xiaoyan. Arah yang ditunjukkan segel naga itu bukanlah Pulau Naga Timur. Sepertinya Xian tidak berada di Pulau Naga Timur, ucap Cailin. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia segera menahan amarah di hatinya. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya meningkat sekali lagi saat ia melesat dengan liar ke arah yang ditunjukkan oleh segel naga. Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat Xiaoyan melesat dari belakang. Ia tak berkata apa-apa dan buru-buru mengikutinya. Cahaya darah memancar dari suatu titik di alam kosong. Aroma darah tercium jelas bahkan dari jarak 10.000 kaki. Sumber cahaya darah itu adalah sebuah pulau besar yang mengapung di alam kosong. Pulau itu dipenuhi warna merah tua, seolah-olah telah diwarnai darah, membuatnya tampak menyeramkan. Banyak sosok berkerumun di langit pulau yang luas, mengelilingi pulau itu dan tak membiarkan apapun lewat. Mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan muram. Kemarahan membuncah di mata mereka saat menatap pulau naga itu. Formasi iblis transformasi naga. Raja Naga Utara sialan ini. Formasi iblis transformasi naga adalah teknik terlarang naga kuno kita yang telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakannya? Ucap seorang tetua berambut putih di langit di atas pulau meraung dengan marah. Para tetua dari Pulau Naga Timur di samping terdiam setelah mendengar ini, karena pada dasarnya mereka hanya pernah mendengar rumor tentang teknik terlarang ini. Orang yang menguasai teknik rahasia suku naga kuno ini adalah kakek buyut Raja Naga Utara. Formasi iblis transformasi naga juga dihancurkan olehnya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia menyimpannya secara pribadi, ucap tetua Zuli ragu-ragu dan menjawab. Formasi iblis transformasi naga adalah teknik terlarang dari suku naga Void kuno.
Formasi ini diciptakan oleh seorang ahli yang luar biasa kuat dari suku tersebut pada masa itu. Setelah formasi ini terbentuk, semua orang di dalamnya kecuali orang yang berada di pusat formasi akan hancur berkeping-keping menjadi genangan darah, hingga akhirnya mereka akan dilahap dan diserap oleh pusat formasi. Dengan demikian, kekuatan orang tersebut akan melonjak pesat, tetapi formasi ini terlalu berdarah dan kejam. Oleh karena itu, formasi ini diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan kemudian dihancurkan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Raja Naga Utara ini tahu cara menggunakannya. Terlebih lagi, yang membuat kulit kepala mati rasa adalah orang gila ini telah mengaktifkan formasi di seluruh Pulau Naga Utara. Perlu diketahui bahwa banyak ahli dari 3 Pulau Naga berkumpul di sini karena aliansi mereka. Selain sejumlah kecil ahli di pulau itu, mayoritas telah berubah menjadi genangan darah dan dilahap oleh Raja Naga Utara di pusat formasi. Setelah melahap begitu banyak anggota suku, kekuatan Raja Naga Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Dasar gadis naif dan tak berpengalaman. Raja ini awalnya berencana memberimu umur panjang. Tak disangka kau berani memimpin pasukan dan menyerang. Raja ini belum cukup berkorban. Jika aku melahapmu, garis keturunanku pasti akan melampaui semua leluhur suku Naga Void kuno. Dan saat itu tiba, raja ini akan menjadi orang terkuat dalam sejarah suku Naga Void kuno, ucap Raja Naga Utara. Cahaya darah pekat itu mengandung aroma darah saat menyelimuti pulau besar itu. Sementara Zuli dan yang lainnya tak berani melangkah maju, cahaya darah itu tiba-tiba memancarkan tawa yang menggelegar. Riak energi yang mengerikan menyapu. 2 sosok manusia yang sedang bertempur sengit itu menghembuskan kabut darah dan muncul di hadapan banyak pasang mata. Salah satu dari 2 sosok itu adalah Xian, tetapi kondisinya sedang tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya agak lelah. Pedang pembunuh naga yang seperti cairan di tangannya telah dipanggil kembali, tetapi pedang pembunuh naga itu tampaknya tidak sekuat terakhir kali. Sosok setengah manusia hadir di hadapan Xian. Tubuhnya sangat kuat. Otot-otot di sekujur tubuhnya tampak hidup dan terus bergerak di kulitnya. Darah mengalir deras di pori-porinya, sementara daging di tubuhnya bergerak-gerak. Hal ini membuatnya tampak seperti manusia berdarah yang tampak ganas dan menakutkan. Ada kepala yang luar biasa besar di bahu manusia berdarah itu. 3 wajah muncul di kepala ini. Ketiga wajah itu adalah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan Raja Naga Utara. 3 wajah dalam 1 kepala. Ketiga wajah monster itu membuka mulut mereka. Darah terus mengalir dari sudut mulut mereka. Keenam mata merah itu dipenuhi dengan kekerasan bak binatang buas. Selain itu, tangan monster itu memegang pedang besar yang terbuat dari cairan emas. Namun, warna emas itu bercampur dengan warna darah pekat. Lumbung suara logam meletus ketika pedang itu bertabrakan dengan pedang pembunuh naga di tangan Xian. Tetapi monster itu tidak terdesak. Sebaliknya, bau busuk yang sesekali tercium memaksa Xian ke dalam situasi berbahaya. Raja Naga Utara, dasar bajingan. Raja Naga Barat dan Selatan adalah sekutumu. Tapi, kau bahkan tidak melepaskan mereka. Kau benar-benar melahap tubuh dan jiwa mereka dan menjadi monster seperti itu, ucap Xian. Mata Xian berkobar saat menatap monster itu. Darah menyembur dari tubuhnya saat ia mengutuk Raja Naga Utara dengan geram. 2 potong sampah itu telah terluka parah olehmu. Mereka akan kesulitan menjadi hebat, bahkan jika mereka pulih sepenuhnya. Lebih baik jika mereka membantuku. Meskipun aku telah memakan daging mereka, raja ini telah berjanji untuk membantu membalas dendam, ucap Raja Naga Utara. Wajah Raja Naga Utara di kepala monster itu tertawa aneh dan pedang besar di tangannya dengan marah menebas Xian dengan kecepatan seperti kilat. Angin yang menakutkan memaksa Xian untuk mundur dalam kelelahan. Setelah menelan Raja Naga Barat dan Selatan, dia mengandalkan formasi transformasi naga iblis untuk menyerap banyak ahli di pulau itu. Kekuatan Raja Naga Utara telah jauh melampaui Xian. Jika dia tidak sedikit takut pada pedang pembunuh naga asli, Xian pasti sudah kalah di tangan Raja Naga Utara. Raja Naga Utara, cepat atau lambat akal sehatmu akan terkikis oleh nafsu haus darah, dan kau akan menjadi binatang buas yang hanya tahu melenyapkan, ucap Xian.
Tak apa aku menjadi binatang buas. Suku naga Void kuno hanya bisa dipersatukan kembali oleh raja ini. Kaisar naga hanya aku, ucap Raja Naga Utara. Tawa aneh Raja Naga Utara tiba-tiba terhenti. Telapak tangannya tiba-tiba mencengkeram tanah di bawahnya. Ketika anggota suku naga Void kuno yang tergeletak di tanah dengan ekspresi memilukan ditangkap dan diangkat melintasi angkasa. Setelah itu, mereka diperlakukan seperti senjata saat dilempar tanpa ampun ke arah Xian. Kaisar Naga, bukankah kau berencana menyelamatkan orang? Raja ini akan membiarkanmu menyelamatkan sepuasnya, ucap Raja Naga Utara. Xian menggertakkan gigi peraknya. Ia melirik orang-orang yang terbungkus cahaya darah saat mereka terlempar. Ia segera terbang dan tangannya menghantam ketiganya dengan kecepatan kilat. Cahaya keemasan melonjak dan cahaya darah aneh itu berhamburan. Selanjutnya, gelombang kekuatan tersembunyi melepaskan mereka bertiga dari formasi naga transformasi iblis. Kaisar naga yang benar-benar baik. Bahkan raja ini pun agak enggan, ucap Raja Naga Utara. Xian baru saja melepaskan mereka bertiga ketika cahaya darah menyala. Namun Raja Naga Utara muncul di hadapannya dengan wujud bagai hantu. Ekspresi puas terpancar di wajahnya yang pucat. Tangannya yang besar berlumuran darah menghantam bahu Xian dengan kecepatan kilat. Sebuah kekuatan mengerikan mengalir deras ke tubuhnya dari bahunya. Uap darah yang berbau busuk itu langsung menyebabkan denyutan nyeri yang hebat dari tubuh Xian. Seteguk darah segar menyembur keluar saat sosok rampingnya terhempas mundur di hadapan banyak mata yang cemas. Semuanya sudah berakhir. Suku naga Void kuno milikku, ucap Raja Naga Utara. Raja Naga Utara menunjukkan ekspresi marah ketika melihat aura Xian yang benar-benar melemah. Ia tertawa terbahak-bahak sambil melangkah maju. Setelah itu, ia muncul di hadapan Xian. Tangannya yang besar kemudian mencengkeram kepala Xian. Para ahli dari Pulau Naga Timur di luar formasi darah sangat terkejut setelah melihat Xian diangkat kepalanya. Mata mereka saat ini benar-benar memerah. Raja Naga Utara tertawa aneh, namun kecepatan tangannya tidak berkurang. Namun, api merah muda tiba-tiba muncul dari kepala Xian tepat saat tangannya hendak mendarat di kepala Xian. Suhu yang sangat tinggi membuat tangan Raja Naga Utara terhenti. Tangannya membeku di udara sementara ekspresinya perlahan berubah muram. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dunia kosong di depannya. Suaranya yang berat bergema di alam kosong itu. "Xiaoyan, tunjukkan dirimu," ucap Raja Naga Utara. Teriakan murka Raja Naga Utara bergema di dalam formasi darah ini dengan gemuruh. Hingga akhirnya teriakan itu menyebar ke kejauhan. Api merah muda yang muncul di atas kepala Xian menyebar dengan cepat setelah teriakan Raja Naga Utara. Api itu berubah menjadi penghalang api yang membungkus Xian dengan erat. Kabut darah yang menyebar di sekelilingnya akan mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat bersentuhan dengan penghalang api tersebut. "Raja Naga Utara, kau memang orang yang menyebabkan masalah," ucap Xiaoyan. Ruang di samping Xian berfluktuasi setelah penghalang api terbentuk. Segera setelah itu, dua sosok perlahan muncul. Sosok-sosok ini adalah Xiaoyan dan Cailin yang bergegas menghampiri dengan kecepatan penuh. "Itu Xiaoyan," ucap tetua Zuli dan beberapa tetua lainnya. Kemunculan Xiaoyan dan Cailin yang tiba-tiba menarik perhatian para anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi. Banyak teriakan gembira segera terdengar. Tak lama kemudian, beberapa tetua kembali berwajah muram. Karena meskipun mereka menyadari bahwa Xiaoyan juga seorang dosen elit setelah pertemuan terakhir mereka, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan seorang dosen biasa pun dapat benar-benar musnah. Hati banyak orang sedikit tenggelam saat memikirkan hal tersebut. Huang Tian itu benar-benar tidak berguna. Dia hanya berhasil menunda kedatanganmu sebentar saja, ucap Raja Naga Utara. Mata merah Raja Naga Utara memelototi Xiaoyan sementara semua orang terdiam. Ia menjela darah di sudut mulutnya sambil melanjutkan dengan senyum lebar. "Tapi tidak apa-apa, situasinya sudah diputuskan. Kau datang ke sini hanya menawarkanku pengorbanan," ucap Raja Naga Utara. Ekspresi Xiaoyan tenang.
Ia melirik Raja Naga Utara dan berhenti sejenak pada ketiga wajah aneh itu. Berdasarkan persepsi spiritualnya, ia bisa menebak mengapa kekuatan orang ini meningkat hanya dengan sekali pandang. Ia sedikit mengernyit karena ia tak menyangka orang ini ternyata sekejam itu. Xian di sampingnya tiba-tiba terbatuk darah, sementara Xiaoyan mengerutkan kening. Wajahnya sepucat kain, darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan menggerogoti tubuhnya. Meskipun konstitusi naga ponik berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, gelombang rasa sakit yang hebat masih membuat wajah Xian semakin pucat. Meskipun kau memiliki konstitusi naga ponik, kau pun akan merasa ngeri setelah dihantam formasi naga transformasi iblis. Ucap Raja Naga Utara tertawa terbahak-bahak ke langit setelah melihat kondisi Xian yang melemah. Ia hampir mengubah seluruh penduduk Pulau Naga Utara menjadi darah. Membalikkan keadaan hanya mungkin dilakukan dengan membayar harga yang begitu mengerikan. Hatinya tentu saja bahagia setelah memaksa Xian ke dalam kondisi yang begitu menyedihkan. "Kenapa kalian berdua ada di sini?" ucap Xian. Xian menyeka sisa darah di sudut mulutnya. Wajah pucatnya benar-benar membuat orang sakit hati. Matanya yang agak redup melirik Xiaoyan dan Cailin sambil berkata dengan getir, "Masalah kali ini tidak semudah terakhir kali. Orang ini telah melahap Raja Naga Barat dan Selatan serta daging banyak anggota suku. Dia samar-samar bahkan telah mencapai bintang ke-6 kelas Doseng," ucap Xian. Doseng bintang 6. Meskipun kekuatan Xian telah meningkat pesat selama 2 tahun ini, ia belum mencapai bintang ke-5 dari kelas Doseng. Dengan kekuatannya, ia tidak mampu mengalahkan Raja Naga Utara bahkan dengan konstitusi naga poniknya. Perbedaan antara kedua bintang itu sungguh terlalu besar. Xiaoyan tersenyum padanya tetapi tidak menjawab. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xian, tangan yang memancarkan aura berdarah. Api merah muda samar juga terlihat sebagian. Mencoba mengeluarkan Ki darah naga transformasi, apa kau pikir akan semudah itu? Ucap Raja Naga Utara tertawa dingin melihat tindakan Xiaoyan. Namun, tawanya baru saja terdengar ketika ia tertegun melihat sulur-sulur Ki darah naik dengan cepat dari bahu Xian. Hingga akhirnya, sulur-sulur itu lenyap tak berbekas. "Api surgawi," ucap Raja Naga Utara. Ekspresi terkejut langsung terpancar di mata Raja Naga Utara saat melihat sulur-sulur itu menghilang. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa api surgawi di tangan Xiaoyan tampak sedikit berbeda dari yang dilihatnya sebelumnya. Xiaoyan mengabaikan Raja Naga Utara. Ia mengendalikan api teratai iblis pemurnian dan mengedarkannya sekali lagi ke seluruh tubuh Xian. Seluruh Ki darah naga transformasi di dalam tubuhnya tertelan dan menguap. Baru kemudian ia perlahan menarik telapak tangannya. Wajah Xian sedikit pulih setelah Ki darah naga transformasi di tubuhnya menghilang, tetapi ia masih tampak sangat lemah. Terlebih lagi, tubuhnya perlahan menyusut di depan mata Xiaoyan dan Cailin yang tertegun. Dalam sekejap, ia kembali ke penampilan gadis kecilnya yang dulu. "Aku terlalu lemah. Aku hanya bisa pulih dalam wujud yang paling hemat energi," ucap Xian tertawa getir dan menjelaskan dengan lembut. "Penampilanmu ini jauh lebih manis," ucap Xiaoyan mengusap kepala kecil Xian dan tertawa. "Cailin dan kau harus kembali. Serahkan ini padaku," ucap Xiaoyan. Xian sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Ia menggertakkan giginya pelan dan berkata, "Dia sangat kuat," ucap Xian. "Aku belum pernah mencoba menggigit lebih dari yang bisa kukunyah," ucap Xiaoyan tertawa dan menjawab. Xian tiba-tiba merasakan kekuatan Xiaoyan sekali lagi melampauinya setelah melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Mengerti hal itu, kegembiraan segera muncul di wajah mungilnya. "Apa kau butuh bantuan?" tanya Cailin lembut di sampingnya. Jika Raja Naga Utara yang telah berubah itu benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan Doseng bintang 6, hanya Xiaoyan saja, ia pikir tidak akan mudah. Oleh karena itu, kekhawatiran melintas di matanya saat ia berpikir dalam hati. Dia belum benar-benar mencapai bintang ke-6 kelas Doseng. Bukannya mustahil untuk mengalahkannya. Saat ini, masih banyak anggota suku naga Void kuno di dalam formasi ini. Kau harus turun tangan dan menyelamatkan mereka, sementara aku menahannya. Kalau tidak,
dia akan bisa melahap darah dan dogi orang-orang ini sesuka hatinya. Dengan begitu, kekuatan bertarungnya akan tetap berada di puncaknya, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit namun tampak cukup tenang. Baiklah, ucap Cailin. Cailin tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia langsung mengangguk, meraih Xian dan menggerakkan tubuhnya terbang keluar dari jangkauan formasi darah. Mereka muncul di hadapan para tetua dari Pulau Naga Timur. Para tetua bergegas menghampiri saat melihat mereka meninggalkan formasi. Wajah mereka sangat cemas. Jika terjadi sesuatu pada Xian, suku Naga Void kuno takkan pernah bersatu lagi. Di sisi lain, Raja Naga Utara tidak turun tangan untuk menghentikan Cailin dan Xian pergi. Dari sudut pandangnya, nyawa mereka berdua hanya diperpanjang. Begitu ia menghabisi Xiaoyan, ia akan melahap semua orang yang hadir. Senyum buas tersungging di wajah Raja Naga Utara setelah ia membayangkan kegembiraan yang meluap-luap karena kekuatannya. Darah dan dagingmu memiliki aroma yang aneh, mirip dengan naga ponik, tetapi tampak lebih lezat, ucap Raja Naga Utara. Lidah merah Raja Naga Utara terjulur. Ia menjilati darah di wajahnya. Gairah khusus segera muncul di matanya. Ia membuat pernyataan aneh sambil menatap Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Ia tentu saja menyadari apa yang dikatakan Raja Naga Utara. Ada total 3 jenis kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Rasa lezat ini pasti berasal dari mereka. Namun, Xiaoyan tidak menanggapi keinginan menyimpang Raja Naga Utara. Ia mengangkat tangannya dan api merah muda perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu tinggi yang mengerikan itu menguapkan dogi berdarah di sekitarnya yang menggerogotinya. Mata merah Raja Naga Utara berfokus ketika dogi darah naga transformasi yang sangat merepotkan itu bahkan tidak dapat mendekati tubuh Xiaoyan. Meskipun hasrat memusnahkannya telah melonjak setelah melahap banyak orang yang memiliki sifat yang kejam dan berhati-hati sejak awal. Karena itu, ia tetap waspada bahkan saat ini. Tubuhmu memiliki garis keturunan naga ponik. Kebetulan, kau juga bisa merasakan pedang pembunuh naga, ucap Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara berbinar saat ia melangkah maju. Tubuhnya muncul tak jauh di depan Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Pedang raksasa berwarna merah darah di tangan Raja Naga Utara mengeluarkan bau darah yang menusuk hidung Xiaoyan dan menebas kepalanya dengan kejam. Telapak mata air kuning, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan mundur. Ia melemparkan telapak mata air kuning secara acak dan telapak tangan energi raksasa itu pun mulai melesat maju. Ini bukan apa-apa, ucap Raja Naga Utara tertawa melihat serangan ini. Pedang raksasa berisi dogi berdarah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi 2. Setelah itu, badan pedang terayun. 3 cahaya pedang raksasa melesat secepat kilat. Ketiganya menyambar Xiaoyan bagai petir. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiaoyan mengepak untuk menghadapi serangan tajam Raja Naga Utara dan nyaris menghindarinya. Namun, sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya, Raja Naga Utara sekali lagi menerkam dengan ganas. Serangan bertubi-tubi datang tanpa memberinya waktu untuk bernafas. Para tetua dari Pulau Naga Timur di luar formasi merasa sedikit cemas setelah melihat Xiaoyan terpuruk. Jika Xiaoyan dikalahkan, Pulau Naga Timur akan benar-benar menderita kekalahan telak. Pada saat itu, Raja Naga Utara yang gila itu dapat dipastikan akan menyerang lagi, dan seluruh suku Naga Void kuno kemungkinan besar akan musnah. Xiaoyan bertabrakan dengan keras melawan Raja Naga Utara di tengah tatapan cemas para penonton. Darah di tubuhnya bergolak saat dia terhuyung mundur puluhan langkah. Dia memang hampir bisa mencapai bintang ke-6 kelas doseng, gumam Xiaoyan. Ekspresi muram melintas di mata Xiaoyan saat ia menahan gejolak darah yang agak bergolak di dalam tubuhnya. Dia tidak mampu mencapai hasil yang baik dengan dogi yang biasa saat melawan lawan sekuat itu. Aku bisa mencoba teknik itu, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Ia segera menarik aura di sekujur tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel yang sangat asing. Yi kecil di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya setelah tangan Xiaoyan mulai bergerak. Tubuhnya dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiaoyan. Tangan kecil Yi kecil
membentuk segel yang sama dengan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan, sungguh angan-angan jika kau mencoba mengalahkan raja ini dengan kekuatanmu, ucap Raja Naga Utara tertawa dingin saat menyaksikan Xiaoyan membentuk segel tangan. Ia tidak memberi Xiaoyan waktu sedikit pun saat pedang raksasa di lengannya menebas tanpa ampun ke arah Xiaoyan disertai angin kencang. Penggabungan manusia dan api, tubuh api pemusnahan, ucap Xiaoyan. Teratai api kecil di mata Xiaoyan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiaoyan dan Yi kecil berhenti bersamaan. Aura mengerikan yang seperti memusnahkan yang membuat wajah semua orang memucat tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan seperti badai. Setelah aura pemusnahan itu menyapu tubuh Xiaoyan, tubuhnya langsung terbakar. Api merah muda menyelimuti seluruh tubuhnya. Kulit, otot, tulang, dan sel-selnya, seluruh tubuhnya pun dipenuhi api merah muda. Api merah muda menyala dengan ganas, sementara api menyebar dengan liar. Tubuhnya menjadi sebening kristal, bahkan organ-organ dalamnya pun dapat terlihat melalui api. Organ-organ dalamnya kini diselimuti lapisan kristal merah muda. Sayap-sayap hijau merah di punggung Xiaoyan perlahan bermetamorfosis, hingga akhirnya mereka berubah menjadi sepasang sayap merah muda yang besar. Dari kejauhan, mereka tampak seperti terbuat dari kaca transparan dan tampak sangat misterius. Tubuh api pemusnahan adalah metode untuk melepaskan energi api surgawi hingga batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Hal ini membutuhkan kendali api surgawi yang hampir sempurna karena api surgawi terlalu ganas. Meskipun sudah disempurnakan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Karena pada dasarnya, tak seorang pun berani menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiaoyan pun tidak berani melakukannya. Tetapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini lenyap sepenuhnya. Yi kecil dan Xiaoyan terhubung secara mental. Mereka bagai satu kesatuan. Yi kecil adalah roh api surgawi. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya dalam hal mengendalikan api surgawi. Oleh sebab itu, kondisi keras yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh api pemusnahan juga dapat ia hadapi. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan kemampuan ini setelah meninggalkan alam api iblis. Tetapi ia yakin akan kekuatan tubuh api pemusnahan. Dari sudut pandang tertentu, tubuh api pemusnahan semacam ini hanya mengubah dirinya menjadi teratai api pemusnahan yang dapat bergerak, sehingga serangannya sama mengerikannya dengan teratai api tersebut. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah doki yang dibutuhkan untuk menggunakan tubuh api pemusnahan terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan ia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari semenit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, 1 menit ini dapat menentukan pemenang dalam pertarungan jika menyangkut pertarungan sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba muncul dari formasi itu terdeteksi oleh banyak anggota suku naga void kuno di luar. Seketika, banyak tatapan terkejut tertuju pada Xiaoyan. Aura yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya telah melambung ke tingkat seperti itu, ucap Penato Azuli menatap Xiaoyan dengan wajah iri. Karena saat pertama kali bertemu Xiaoyan, ia masih sedikit melampaui Xiaoyan. Namun sekarang, ia seolah telah terlempar ke sudut yang tak dikenal. Sepertinya, suku naga void kuno kita akan diselamatkan, ucap para tetua lainnya juga menunjukkan wajah gembira. Awalnya, mereka berpikir mustahil menghentikan Raja Naga Utara yang gila itu bahkan dengan kehadiran Xiaoyan. Namun kenyataannya, Xiaoyan saat ini membuat mereka bersukacita. Sedangkan Xian yang sedari tadi mengamati situasi di depan semua orang memancarkan kegembiraan di matanya. Karena aura yang tiba-tiba memancar dari Xiaoyan benar-benar membuatnya merasa tenang. Seseorang yang hanya tahu cara berpura-pura misterius. Tak seorang pun bisa mengubah takdirmu hari ini, ucap Raja Naga Utara. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiaoyan bertransformasi. Ia tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia berbicara dengan nada merendahkan, kewaspadaan di hatinya melonjak tinggi. Xiaoyan saat ini sudah membuatnya merasa terancam. Ia tahu ia harus membayar harga yang sangat mahal jika ia ceroboh. Sesaat kemudian,
Tangannya yang berwarna merah darah dengan cepat membentuk segel saat ia berteriak. "Naga darah, lahaplah langit," ucap Raja Naga Utara. Formasi darah raksasa itu tiba-tiba bergolak setelah teriakan Raja Naga Utara. Doki berdarah yang tak terukur berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Hingga perlahan-lahan, formasi itu membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga. Sebuah suara yang dipenuhi hasrat memusnahkan dan kekerasan terdengar. Tak lama kemudian, banyak sosok naga kuno meledak di dalam pulau naga setelah Doki berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam naga darah, menyebabkan tubuhnya menjadi merah menyala. Di sisi lain formasi darah, Cailin terus dengan cepat melemparkan anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meskipun cepat, banyak yang masih meledak menjadi kabut berdarah. Ia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. 10 cahaya 7 warna meletus darinya. Kecepatannya menyelamatkan orang-orang itu pun meningkat pesat. Formasi naga transformasi iblis bisa dibilang kemampuan pamungkas suku naga kunoku. Sampah-sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya. Mereka benar-benar bodoh, ucap Raja Naga Utara. Kegilaan di wajah Raja Naga Utara semakin pekat saat ia menatap naga darah yang tak tertandingi besarnya di langit. Ia melirik Xiaoyan yang tak jauh di depannya. Tubuhnya bangkit dan akhirnya berubah menjadi cahaya darah yang menyerbu ke dalam mulut naga darah yang besar itu. Setelah Raja Naga Utara menyerbu ke dalam tubuh naga darah, kilau yang terpancar dari seluruh tubuh naga darah berkumpul padanya. Cahaya redup berwarna darah menyelimuti permukaan tubuhnya. Sisik-sisik naga besar itu berkilau dingin, membuatnya tampak seperti hidup. Mata besar naga darah itu mengandung aura berdarah yang tak berujung saat ia menatap Xiaoyan dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. Tubuhnya yang luar biasa besar bergetar hebat saat membuka mulutnya yang besar dan ganas. Cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang mengandung aura berdarah yang membuat ekspresi seseorang berubah menyerbu ke arah Xiaoyan bagai naga yang mengamuk. Cahaya darah melesat keluar saat Xian memperingatkan Xiaoyan. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan dalam cahaya darah itu. Jika seseorang terkena, bahkan doseng bintang 5 elit pun kemungkinan besar akan terluka parah. Xiaoyan, karena kau telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawamu, ucap Raja Naga Utara. Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di alam kosong saat ia menyaksikan cahaya darah menembus kehampaan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka saat ia menghadapi auman Raja Naga Utara. Kedua mata hitamnya menjadi sebening kristal, tetapi teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang mengerikan. Kekuatan seperti itu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengamati situasi saat ini. Wajahnya yang merah muda seperti kaca menunjukkan kemampukannya. Saat ini, ia adalah api teratai iblis pemurnian. Jika ia memiliki doki yang cukup, Xiaoyan bahkan bisa melepaskan kekuatan penghancur api teratai iblis pemurnian. Ia bisa membakar gunung dan mendidihkan laut hanya dengan mengangkat lengannya. Api surgawi ini tak terbatas. Manusia dan api telah menyatu sepenuhnya. Satu-satunya orang di seluruh benua doki yang mampu mencapai level ini hanyalah Xiaoyan. Aura panas yang tak tertandingi perlahan menyembur dari mulut Xiaoyan. Ia mengangkat kepalanya dan melirik cahaya darah yang membesar dengan cepat di matanya. Sudut mulutnya melengkung, namun ia tidak mempersiapkan pertahanan apapun. Sayap api di punggungnya mengebak pelan. Setelah itu, ia berubah menjadi meteorit api di depan banyak mata yang terkejut. Ia bertabrakan langsung dengan cahaya darah itu. Mereka bertabrakan pada saat itu, tetapi mata semua orang menciut saat cahaya berdarah yang dipenuhi dengan energi berdarah menakutkan yang dapat dengan mudah mengalahkan doseng bintang 5 dengan cepat meredup saat bersentuhan. Mata semua orang menyaksikan cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Terlebih lagi, cahaya itu mulai perlahan berubah bentuk saat melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, sebuah sosok seperti bintang jatuh melesat dengan kecepatan kilat. Cahaya darah itu runtuh hanya dengan satu sentuhan saat keduanya bersentuhan. Terlebih lagi, ia runtuh tanpa ada yang melawan.
Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah yang dipenuhi rasa tak percaya. Sosok cahaya api terus terbang seperti bintang jatuh. Cahaya itu dengan cepat membesar di matanya. Raja ini tidak akan gagal, ucap Raja Naga Utara. Menghadapi serangan Xiaoyan yang liar dan ganas, ekspresi gila mulai muncul di mata naga darah yang telah menyatu dengan Raja Naga Utara. Ia sudah sendirian. Jika ia kalah, ia tak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Cahaya darah yang menyilaukan menyembur dengan liar dari tubuh raksasa naga darah itu. Cahaya itu berkumpul di dalam mulutnya yang besar dan ganas dengan kecepatan yang mengerikan. Hingga akhirnya cahaya itu berubah menjadi manik gelap berukuran 5 kaki yang terbuat dari darah. Permukaan manik berdarah itu dipenuhi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma darah yang tak tertandingi menyebar ke seluruh alam kosong. Manik darah baru saja muncul ketika kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Ia tanpa ampun menembakkan manik itu ke arah Xiaoyan di depannya. Naga darah itu langsung hancur setelah manik darah itu melesat pergi. Seolah-olah semua energinya telah hilang bersama manik darah itu. Manik jiwa naga. Bajingan ini bahkan tidak melepaskan jiwa anggota suku, ucap para anggota suku naga void kuno. Mata para naga void kuno di luar formasi darah itu langsung berubah menjadi merah darah setelah melihat manik berwarna darah itu. Raja Naga Utara tidak hanya melahap daging banyak anggota suku, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Tubuh ramping Xian bergetar hebat, hasrat memusnahkan terpancar dari matanya yang amat kuat. Raja Naga Utara tidak peduli dengan amarah yang lain. Mata merahnya terus menatap Xiaoyan yang terbang di atasnya. Tak lama kemudian, Xiaoyan akhirnya bertabrakan dengan manik darah. Senyum kejam dan puas langsung tersungging di wajahnya. Xiaoyan, pergi dan musnah, ucap Raja Naga Utara.